Lalu selanjutnya di sini saya sudah buka folder di Django untuk aplikasi saya tadi. Di sini kita udah setup untuk autentikasi untuk login dari Django untuk Flutter. Di sini kalau kita lihat di bagian views.py, di sini kita sudah nambahkan untuk login. Login. Di sini bukan di sini. Di authentication ini. Nah, ini fitur login untuk Flutter-nya seperti ini. Lalu fitur register untuk Flutter, dan kita sudah tautkan dengan URLs.py-nya dengan tiap tab-nya. Oh ya, ada logout juga. Di sini juga ada logout. Lalu di sini untuk folder Flutter-nya lagi, kita install dari Django tadi untuk integrasi sistem autentikasi pada Flutter dengan Flutter Pub Add Provider. Lalu di sini kita buat login.dat. Di sini login.dat fungsinya buat implementasi fitur login pada Flutter-nya. Lalu pada file main.dat, di sini kita juga ada tambahin const login page. Nah, di sini const login page ini buat supaya ketika kita buka Flutter yang muncul pertama ada login page-nya. Lalu kalau belum login akan diarahkan ke register. Lalu kita juga di bagian sini juga ada register.dat. Register.dat ini untuk fungsi registernya. Kalau logout nggak ada filenya sendiri karena dia udah termasuk di login, nanti logout tinggal membatalkan. Lalu di sini di login.dat kita ada buat gesture detector ini. Bentar, gesture detector ini buat navigasi ke halaman register page-nya di sini. Setelah itu flow untuk login registrasi bisa dilakukan. Lalu kita juga menambahkan data product list. Product list ini kita tambahkan di views.py dulu sebelum integrasi di Flutter ini. Kita tambahkan di Django dulu. Di sini di main views.py sini ditambahkan import request. Bentar, di sini import request. Lalu nambahkan fungsi view yaitu proxy underscore image di bagian sini. Lalu tambahkan path lagi di main urls.py seperti yang tadi, proxy image. Setelah itu juga ada untuk create Flutter. Create Flutter ini
sebelum ini kita buat news entry card news entry card, product entry card.dat dulu untuk implementasinya tadi, buat gambar-gambar produk supaya bisa ditampilkan di sini implementasinya. Lalu ada news entry list.dat di bagian news entry list, product entry list.dat di bagian sini. Ini untuk buat entry produknya, buat grid-gridnya. Lalu pada product entry list ini kita akan tambahkan ke leftover.dat. Di sini di import package product entry list di sini. Lalu untuk fungsi lihat produk, mana ya? Oh nih, di seluruh produk, di product list kita arahkan ke product entry list page yang tadi. Lalu kita integrasikan data produk detailnya dari Django. Di sini kita ada kita buat produk detail.dat dulu di sini untuk detail produknya. Implementasinya di sini. Lalu update file product entry list.dat. Di sini untuk tambahkan navigasi ke halaman detail di bagian on tab news entry card, product entry card. Product entry card. Nah, di sini buat reroute dari entry list ke produk detailnya. Lalu untuk integrasi form floater dengan layanan Django, kita bikin create news flutter di views.py, di main views.py. Di bagian sini create product flutter ini supaya bisa sesuai dari Django ke flutternya, model-model apa saja yang dibutuhkan kayak begini. Lalu kita tambahkan pad lagi, pad barunya create flutter ini. Setelah itu di flutternya kita bikin news list, product list form yang tadi, bukan bikin product list form, maksudnya tambahkan import provider.dat sama PBP Django authentication dan screen menunya. Lalu untuk hubungkan halaman dari product list form.dat, kita ada ubah juga perintah di onPress button di sini. Ini asing untuk supaya bisa asinkron. Kita sesuaikan dengan yang di Django ini. Bentar. Harus sama bagian ini. Variabel-variabel apa aja yang dibutuhkannya. Lalu implementasi fitur logout di bagian authentication views.py. Kita bikin kita import logout as out logout. Lalu ada dekorator tadi udah.
Setelah itu tambahkan path baru lagi di urls.py pada authentication, ini buat lokatnya tadi. Lalu di Flutter-nya kita buka newscard product card .dart, lalu tambahkan importnya yang tadi untuk pbb django out.dart dan login.dart-nya tadi di sini. Lalu kita ubah method build di sini. Di build konteks ini kita ubah untuk menambahkan cookie request-nya. Lalu di OnTap, di bagian OnTap ini, OnTap kita lakukan secara asinkronus ini supaya bisa melakukan proses logout di sini. Ya. Setelah itu di bagian tutorial selanjutnya kita